Halo, assalamualaikum. Selamat sore teman-teman. Dari kebun pekarangan, cincau aku udah mau ini ya, tinggi banget. Dia menjalar ke tanaman putsa dan itu ada bougainville juga. Saking panjangnya sampai dia menjalar ke tanaman putsa. Putsanya buahnya banyak, tapi yang nggak dibungkus tuh disengatin lalat buah dan berakhir rontok ya, busuk. Dan itu berimbas, berpengaruh terhadap tanaman yang ada di bawahnya, buah yang ada di bawah tanaman putsa teman-teman. Jadi ada cabai, terus di sini tomat ya. Kalau enggak dibungkus itu kena serangan lalat buah juga. Ini kemarin aku bungkusnya tuh telat, jadi yang enggak dibungkus itu udah kesengat lalat buah si tomat mawar ya. Ini ada yang sudah matang. Ini aduh, ini kayaknya juga udah kesengat. Ini kemarin aku bungkus kayaknya belum. Aduh, jangan-jangan udah kena juga teman-teman. Parah banget ya gangguan lalat buah itu kalau enggak di bungkus karena memang enggak pakai semprot akunya dan atau perekat ya, anti lalat buah yang perekat itu. Nah kayak gini teman-teman. Ini kalau yang sampai parah banget nanti dia bakal busuk ya, akhirnya bisanya cuman jadi ini ya, bibit ulang. Aku mau lihat tanaman atau buah tomat yang mungkin masih bisa diselamatkan ya, dibungkus juga. Ini meskipun kecil, ini nanti kalau ini aku belum potong-potong daunnya. Ini ada buah juga meskipun kecil ya, ini kemarin kan panas ya teman-teman, dan ini udah tua pohonnya. Masih ada buah, atau bisa berhasil sampai besar nggak ya. Aku bungkus aja, siapa tahu bisa dimanfaatkan. Ini teman-teman beberapa cabai juga, padahal cabai putih ya, tapi tetap gangguan lalat buahnya juga banyak. Ini masih muda-muda banget. Ini mau aku petikin cabai ini ya, muda. Kayaknya harus dibungkus juga. Nanti cari kantong yang agak besar mungkin ya. Sayang banget padahal buahnya lumayan teman-teman, tapi pada kena gangguan lalat disuntikin. Ini juga, ini cabai besar udah mulai pada baru bunga ya, pada bunga nih. Sejauh ini aku baru bisa jagain atau menghindarinya tuh dengan cara dibungkus teman-teman. Kalaupun pakai kayak perangkap itu ya sama aja, nggak bisa menjaga si cabenya, tetap aja disengatin. Aku mau cari cabai yang masih utuh-utuh teman-teman, nanti lanjut ke belakang ya. Kita lihat tanaman di samping rumah dulu teman-teman. Ini buncis ya, buncisnya udah merambat, udah bagus. Ini kemarin aku kasih bubuk cangkang telur, ini belum dipupuk lagi. Kemarin di belakang aku kasih PSB. Pagi ini tadi mau nyiram PSB, pupuk PSB, tapi tadi hujan pagi tadi, dan baru selesai hujan tuh udah jam 10 lewat, udah mau setengah 11, jadi belum sempat nyiram pupuk ya.
disiramnya air kolam aja, air kolam ikan. Ini aku punya pepaya, nggak tahu ini nanti mau ditanam atau bagaimana teman-teman, karena ini numbuh di bedengan belakang. Di belakang juga masih ada 2 tanaman, aku masih biarkan dia tumbuh. Aku pengen banget punya bunga, tanaman bunga pepaya, tapi belum kesampaian. Dan di sini di samping ya, ini tadi buncis lorongnya teman-teman. Ini kacang tunggak. Ada 1 planter bag yang gagal, 2 tanaman, dan yang lainnya ini insya Allah tumbuh bagus ya. Yang di bawahnya itu selada teman-teman. Kayaknya harus diputar deh supaya seladanya nanti yang kena matahari. Kalau begini ketutupan sama si kacang tunggaknya. Dan di bawah ini kemarin pisang tanduk ya. Pisang tanduknya aku tanam di polybag dulu. Karena tanahku di samping rumah itu kan berpasir teman-teman. Tanahnya campur pasir, jadi aku semai dulu. Ini kemarin udah numbuh akar si tanaman pisang tanduknya. Aku lihat di sini ada akar muncul. Nah ini ada yang tumbuh, ada putih ya ini teman-teman. Insya Allah udah tumbuh pohon pisang tanduk ya. Suka banget aku sama tanaman sama pisang tanduk. Pisang barangannya juga aku udah nantikan buat dia buah teman-teman. Udah besar pohonnya. Ini pisang barangan. Pisang barangannya ada anakannya. Kali ini aku nggak potong. Sebelumnya aku kurangin ya. Tapi yang ini aku nggak kurangin, mungkin nanti bakal aku kurangin untuk yang pisang ambon hijau ya, pisang meja itu ada 2 yang berdekatan. Mungkin nanti akan dipilih salah satunya, dipotong, dijagain 1 aja ya untuk dirawat untuk berbuah itu satu musim 1 ya teman-teman. Di sini kacang panjang, sayur kacang panjang ini juga udah tumbuh, tumpang sari sama si kangkung. Ada tomat juga, tapi belum banyak buah. Ini udah ada yang ini bentuknya tomatnya gede lonjong, sedikit lonjong. Kayaknya besar nih. Ini juga kacang panjang, tumpang sari sama kangkung. Oh yang ini kayak kurang subur teman-teman. Ini bagus ya. Ini si pepaya yang aku potong. Ini nanti aku jaga 1 ini ya, tunas ini. Yang kemarin udah aku rempel yang lainnya. Aku mau jaga 1 tunas. Dia tumbuh biar nggak terlalu tinggi ya. Pisang barangannya anakannya teman-teman itu di situ ada, tapi nanti kayaknya buah dulu kan yang pohon besarnya. Terus ini juga ada lagi. Suka banget pisangnya dibuat cake, itu enak teman-teman, bikin bolu ya, bolu pisang. Kalau yang ini katanya kemungkinan bisa jadi pisang kecil, pisang Berlin, atau di sini biasa disebut pisang Ternate ya. Pisangnya kecil kuning itu teman-teman, kayak mirip pisang emas. Loh, ini tanaman jeruk teman-teman. Aku perhatikan apakah ada bunganya. Iya teman-teman, ada bunganya. Ini bunga dari
jeruk, ini jeruk manis. Ya Allah, ini sebenarnya tuh pengennya tuh kayak dibikin jeruk peras, karena kadang tuh jeruk manis itu kan dibuat manis itu butuh butuh apa ya, butuh pupuknya itu banyak teman-teman. Dan di kebunku kan udah rame, udah banyak tanaman, jadi ya kadang kalau nggak sampai manis ya yang penting ada buahnya, tapi mungkin nggak bisa sampai manis banget, jadi ya bisa dipanen buat buat es jeruk gitu ya. Kayaknya ini ada bunganya teman-teman, udah mulai, berarti udah tua ya dia. Kelengkengku juga buah teman-teman di sekitaran tanaman anggrek. Buahnya nggak banyak, tapi sudah mulai besar-besar, sebesar kelereng ya, agak kecil sedikit. Oke, kita lihat ke belakang teman-teman. Daun bawangku teman-teman, ini yang aku tanam di pot ukuran 20, ini udah apa namanya, udah rimbun teman-teman. Ini yang masih satu bonggol ya, ini kayaknya ada anakannya di sini, panjang banget, Masya Allah, cantik banget. Nggak bisa besar, kayaknya nggak bisa besar banget mungkin ya, karena nutrisinya mungkin masih kurang lagi mungkin ya. Tapi ini udah cantik banget teman-teman, udah hijau ya. Ini diganti media tanam, terus potnya dibesarin, udah cantik nih. Oke, kita mau petik sayur kangkungku di sini. Ini udah siap panen, tapi aku mau panen daun kasbi juga teman-teman. Kembang kol, brokoli nih ya, brokolinya tuh udah bunga, udah bunganya udah tinggi-tinggi. Brokoli ini udah pada bunga, ini udah aku panen, dia udah mau tunas. Dan di sini dia tunas di atas, nanti bisa bunga. Ini udah mau muncul bunga. Ini ada kembang kol lagi ya. Yang di bawah sana kembang kol sudah bertunas, bisa disetek. Aku belum sempat buat setek. Nah, ini brokoli lagi. Ini udah rimbun bunga telangnya, belum sempat pangkas, karena kalau nggak dipangkas brokoli itu nggak kena panas full, karena nanti ada matahari sore ya, nanti ketutup. Jadi harus dipangkas. Ini untuk bunga telangnya harus dikurangin supaya brokoli dan yang lainnya harus kena sinar matahari lebih banyak teman-teman. Cabeku kemarin aku bungkus-bungkus, nah seperti ini nih. Ini brokoli dibiarin aja, dia bakal bunga lagi. Ini juga brokoli, ada timun, kita cari nanti ya. Di sini juga ini yang tua, kita ambil yang muda. Yang tua biar aja dulu, mungkin nanti bisa jadi benih teman-teman. Daunnya kebanyakan apa ya, harus dikurangin. Ini juga kembang kol. Kembang kol dan brokoli itu mirip ya, tapi beda teman-teman. Ini timun, buah timunnya tuh ketutupan sama daun, jadi kayak kurang simat gitu buahnya karena ketutupan. Mungkin lanjarannya ya teman-teman kurang pas ya bentuknya ya. Ini yang lainnya masih kecil-kecil.
Di bawah sini aku tanamin cabai teman-teman. Cabai, lihat brokoliku. Ini tunas ya, tunas anakan brokoli. Ini yang tunas di atas nanti bisa bunga. Masih nih. Ini kemarin kan kering ya, tapi ada hujan. Mulai hujan, tapi nggak deras, tapi udah mulai hujan teman-teman. Di situ juga. Ini kembang kolku tadi ya. Aku pengen cari cabai merah, tapi nggak tahu ada nggak ya. Butuh buat masak. Cabai besar, nggak merah-merah banget, tapi udah tua. Nanti kita lihat di sebelah sana. Kayaknya nggak ada lagi. Tinggal kantong plastiknya di sini. Ini bibit cabai dikasih tetangga teman-teman yang punya kebun itu, kebun cabai sama kebun tomat. Aku disuruh bawa bibit ini, katanya cantik, buahnya bagus. Insya Allah di tempatku juga bagus ya. Ini brokoli juga. Kayaknya ketuaan. Kalau yang udah besar ketuaan ya teman-teman. Di sini juga timun. Di sini juga teman-teman. Kita pilih cabai dulu. Kalau yang disentuh jatuh itu biasanya udah kesengat lalat. Di sini apakah ada cabai yang tua? Belum merah teman-teman. Lanjut kita petik daun kasbi teman-teman.
banyak ya daun kasbinya karena ini udah bercabang. Kemarin itu habis dipanen. Nah, ini kan ada cabangnya, jadi tambah banyak, tambah rimbun. Daun kasbi itu gampang ya teman-teman, pakai polybag juga bisa ya, nanam pakai polybag. Kalau dipanen daun itu cuman dipanen daunnya, bisa tanam di polybag. Ini di bawah ini aku juga tanamin lagi daun singkong sekalian buat pagar, entah nanti bisa dipanen sayurnya atau bisa juga diambil isinya, umbinya. Belimbing wuluhku juga ini teman-teman banyak bunga. Kali ini aku nggak rempel pohon daun-daunnya, biar aja dulu. Udah pernah waktu dia masih ada bunga, daunnya dirempel, bunganya gugur. Jadi kali ini dibiarin aja, kasihan. Harusnya bisa menikmati buah belimbingnya, karena di pruning atau dipotong saat dia buahnya ikut rontok ya teman-teman. Jadi biarin aja dulu merimbun untuk daun belimbingnya, sambil nanti panen belimbing wuluh. Belimbing wuluh kalau lagi rame kan banyak banget ya, kadang nggak musim, nggak harus nunggu musim. Tapi kadang aku punya karena sering dipotong daunnya, jadi kadang dia nggak buah teman-teman, nunggu waktu panas dulu. Oke, hasil panen aku tadi, cabenya belum dibukain plastiknya. Ada pupuk PSB ku lagi berjemur teman-teman. Ini pupuk PSB ya, ini cuman dari micin sama telur, sudah mulai menguning ya. Tambah campuran PSB yang udah jadi biar cepet. Tapi kalaupun nggak ada PSB yang belum yang udah jadi ya nggak apa-apa. Tapi aku punya ada tambahan karena aku udah punya pupuk PSB ya, supaya nanti lebih cepat prosesnya menjadi pupuk PSB. Dari pekarangan sehari-hari. Ini panennya teman-teman, cabai hijau. Ada kembang kol juga lumayan besar, nyamuknya banyak karena tanamannya merimbun. Oke, sampai jumpa.